Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Labantik bersama saya Najmi Ahmad Maulana sebagai host kalian. Di sini ada siswa yang baru pulang PKL. Dengan siapa? Anissa. Ya, Anissa ini waktu itu PKL di luar sekolah ya. Iya. Kalau saya boleh tahu di mana tuh PKL-nya? Di PT Innovindo Digital Media. Waduh, keren banget tuh namanya. Di mana tuh Innovindo? Di Buah Batu di Bandung. Wah, sangat kota sekali. Kota sekali. Ya, kita di sini mau sedikit berbincang-bincang ya. Saya juga boleh. penasaran terhadap bagaimana sih PKL Anissa. Kira-kira nih Anissa, sebelum kita PKL gitu ya, kalau mau di luar, mau di sekolah, apa sih yang perlu dipersiapin? Persiapan pertama nih yang paling penting Betul. pasti Apa itu? mental harus kuat, harus bagus lah mental. Ya. Terus yang kedua fisik. Kebetulan kalau di kosan aku gitu, kalau emang jalan kaki lumayan, tapi dekat. Iya. Jadi ya fisik juga harus, apalagi kan di sana tuh sama di sini cuacanya beda kan, jadi ya takutnya gimana gitu, jadi fisik juga harus kuat. Oke. Terus persiapan ilmu, pengetahuan, teori gitu. Ya juga harus, meskipun di sana kita juga mau dapat ilmu baru gitu kan, tapi ya di sini juga apa salahnya kita belajar dulu gitu. Belajar belajar apa ya, untuk ya biar nggak malu-malu amat gitu nanti di sana. Oke. Jadi yang perlu disiapin tuh yang pertama mental, yang kedua fisik, yang ketiga ilmunya ya. Bekalnya lah ya, bekal dari sekolahnya itu harus cukup lah. Oke, menarik sih. Terus gimana sih waktu Anissa gitu? Kan di sana, lingkungan di sana sama di sini di sekolah itu sangat berbeda ya. Mulai dari lingkungan kan, orang-orangnya berbeda. Caranya Anissa buat beradaptasi sama lingkungan yang berbeda dan orang-orang yang berbeda itu gimana sih caranya? Tips and triknya. Kalau aku sendiri, aku tipe orang yang kalau beradaptasi itu susah. Jadi butuh waktu beberapa bulan gitu. Tapi di sana itu karena lingkungannya baik, jadi lebih mudah lah beradaptasi. Dan akunya juga mau belajar untuk beradaptasi gitu. Nah yang pertama itu jangan pemalu, jangan malu bertanya atau jangan pemalu lah. Terus kita harus jadi ramah. Sebenarnya ramah itu hak seseorang sih, tapi kan kita lagi di lingkungan baru, masa mau judes-judesan kan enggak. Kita harus ramah contohnya biar dapat teman, terus orang lain juga ngelihat kita seneng gitu. Ya. Terus apalagi ya? Ya intinya mau belajar beradaptasi. Ya, jadi cara kita beradaptasi itu yang pertama adalah yang tadi apa yang disampaikan tadi, jangan malu ya. Iya, jangan malu. Sebenarnya cara beradaptasi itu gimana lingkungannya juga ya. Kadang orang-orang di sekitar kita juga harus jadi faktor pendukung lah ya. Lama-lama karena kita akan terbiasa gitu. Terus sama kitanya juga harus inisiatif gitu ya. Nah itu inisiatif paling penting sih. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya gitu ya, saya penasaran nih waktu Anissa di hari pertama PKL itu, kan mungkin kalau orang biasa kadang ada yang langsung pede, ada yang malu-malu gitu. Kalau Anissa gimana di hari pertama PKL? Karena di sana pembimbingnya juga baik, kita mengarahkan, jadi kita meskipun agak nervous ya di pertama nih masuk PKL, tapi karena dibimbing dan dikenalin gitu ke lingkungan perusahaannya, jadi kita ya adalah canda-canda, ketawa-ketawa gitu. Jadi hari pertama PKL Anissa aman lah ya? Aman, so far aman. Hari pertama aman, kesananya aman ya? Iya, kesannya ya boleh nanti diceritakan. Selama PKL di Innovindo, ada nggak sih tugas atau proyek yang bikin Anissa teh sangat-sangat, ini susah banget nih. Kira-kira yang bikin susahnya apa itu?
tugas atau proyeknya? Yang bikin susahnya tentunya error ya. Terus nih kalau boleh cerita boleh? Boleh sekali. Jadi awal-awal tuh kan di sekolah tuh kita dulu tuh masih belum belajar Laravel. Nah, aku dan temanku ini ketua. Jadi awal-awal tuh kita disuruh pembagian juga awal-awal perkenalan tuh. Ada di tiap kelompok tuh ada ketua, ada project manager, dan ada member. Teman saya kebetulan jadi ketua dan jadi saya jadi project manager. Nah, kita berdua itu sempat berdebat tentang kita mau buatnya. Jadi teman aku tuh pengennya projectnya tuh dibikin pakai framework Codeignator CI, tapi sambil belajar Laravel. Nah, kalau aku pengennya pakai Laravel, jadi dia pakai Laravel sambil belajar Laravel juga. Tapi karena 6 bulan ya lama gitu, tapi ya di sana akhirnya kita berdebat sangat panas ya. Tapi akhirnya sampai apa ya? Sampai katanya dia mau pindah PKL. Tapi akhirnya sampai kita juga mau pisah kelompok itu teh. Membimbing di sana teh awal-awal udah harus menghadapi perdebatan itu. Jadi kita tuh sampai mau pisah kelompok gitu. Jadi dia kelompok CI, aku kelompok Laravel gitu. Tapi akhirnya ngalah ya. Dan ya proyeknya alhamdulillah beres. Berarti emang biasa ya sebenarnya sama teman tuh berdebat tuh. Kadang kan punya perbedaan pendapat gitu ego. Ya gitu. Kadang menurut kita sendiri itu benar, tapi belum tentu benar di mata orang lain gitu kan. Jadi pasti ada kurang pendapat lah, maksudnya kurang setuju sama pendapat kita. Ya biasa sih. Terus error juga ya tadi yang dari sesuatu. Error. Karena kita sudah jadi bahan sehari-hari ya error. Kalau nggak error magic. Itu pengalaman yang maksudnya yang kalau seperti itu mungkin gitu ya nggak bakal kita rasain sama di sekolah. Apalagi kan ada pembagiannya tadi ya, jadi ketua, PM, project manager, itu kan kita jadi belajar banyak lah ya tentang struktur dalam pembuatan aplikasi gitu ya. Ya gitu kan. Terus nih ya yang terakhir ya tentang PKL ini. Gimana sih gimana nih waktu ada error nih atau apapun lah ya kesalahannya, cara Anissa dalam mengatasi masalah itu tuh bagaimana? Dengan cara apa? Apakah ngomong baik-baik kah atau gimana kah? Seperti gimana? Waktu ada error. Ya apapun, error kode atau teman ada salah. Kalau untuk error kode kita pertama nyelesain dulu sendiri nih. Kalau memang masih bisa ya kita perbaiki gitu. Masih jalan lah problem solvingnya. Tapi kalau emang udah agak rada sulit gitu, itu baru ke teman sekosan atau teman se-PKL nanya gini-gini. Tapi kalau udah level sulit banget gitu, ya baru nanya ke pembimbing TBS. Jadi kalau selagi masih bisa dibenerin sendiri, ya sama sendiri ya. Ya betul. Terus kalau untuk memperbaiki masalah dalam pertemanan gitu, ya harus ngalah sama ego masing-masing ya. Jangan mau ego sendiri terus yang penting jangan egois lah. Sebenarnya harus saling mengerti ya. Harus saling memahami kan. Kita juga temen jauh dari orang tua kan, kalau nggak sama temen ya sama siapa lagi. Ya jadi kalau error kode banyak ya, bisa diselesaikan sendiri sama teman PKL, pembimbing, atau kalau misalnya jalan terakhirnya pakai AI. Betul. Ya betul. Saya juga waktu PKL seperti itu. Terus yang kalau ada masalah dalam pertemanan itu juga intinya nggak boleh egois nggak boleh egois, terus harus saling mengerti. Kalau dalam pertemanan itu nggak bisa nanya ke AI. Nggak bisa karena itu masalah perasaan juga ya seperti itu. Kita ada challenge nih Anissa, tapi sebelum kita masuk challenge, saya pengen nanya nih 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah selama PKL nih apa sih pelajaran yang
Anissa dapatkan itu paling berharga, adalah pelajaran paling berharga yang Anissa dapatkan selama PKL gitu? Pengalaman pasti banyak ya. Kalau yang paling berharga itu jangan menyanyiakan waktu lah. Jangan pernah menyanyiakan waktu, karena waktu itu waktu itu nggak bisa diulang, dan kita nggak bisa kembali ke masa itu, nggak bisa. Jadi jangan menyanyiakan waktu. Jangan menyanyiakan waktu tuh, tim kreatif. Jangan menyanyiakan waktu. Terus lanjut apa lagi? Terus apa ya? Ya jangan egois lah. Jangan egois. Jangan terlalu pemalu. Harus percaya diri dan inisiatif. Kadang kalau di lingkungan baru tuh, kalau kita yang pendiam, kita malah jadi ketinggalan ya. Kita juga ketinggalan segala macam lah, informasi, ilmu. Jadi sebisa mungkin kita tuh harus aktif. Itu. Yang ketiga, ada lagi nggak? Terus jangan menunda-nunda pekerjaan sih. Yuk, cerita lagi nih. Boleh. Jadi sekali. Sebenarnya ada masa buat project. Jadi jangan menunda-nunda ini tuh. Kalau buat project nanti pas akhir-akhir kamu mau berakhir masa PKL nih, masa magang, kamu bakal dikejar deadline gitu. Jadi jangan pernah menunda-nunda project. Kalau bisa dikerjakan saat itu, kerjain. Jangan ditunda-tunda. Ya kalau ditunda-tunda mungkin kalau misalnya pas waktunya bentar lagi deadline, jadinya terburu-buru, terus aplikasinya banyak error mungkin, jadi gak benar gitulah. Nanti jadi stres sendiri, pusing sendiri ya. Stres sendiri. Seperti itu. Nah, terus untuk pengalaman aku gitu ya, nih jangan menunda-nunda itu pernah. Waktu itu kita tuh masuk setiap hari pas mau akhir-akhir. Jadi nunda-nunda buat nyuci pakaian. Akhirnya aku nyuci waktu itu teh berapa ember, tebak? Berapa? 3? 4 ember. Wah, banyak banget. Ya. Itu sampai penuh jemuran di depan. Tapi itu cucian sendiri, maksudnya sendiri kamu? Iya. Wah, tim kreatif jangan dicontoh ya. 4 ember. Berarti itu harus jadi jaringan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Itu intinya. Jadi cuma 3 nih. Yang intinya cuma 3 gitu pelajaran paling berharganya, atau ada lagi? Apa lagi ya? Jangan menyanyiakan waktu bersama teman-teman lah. Karena waktu adalah emas. Seperti tadi ya. Momen itu nggak bisa diulang, jadi perbanyak momen gitu sama teman kamu. Saya setuju sih, mungkin yang itu cukup ya. Pertanyaan kedua nih ya, yang terakhir sebelum challenge. Kesan dan pesan Anissa untuk penonton nih yang atau buat siswa-siswa PKL kelas 11 atau kelas 10 yang nantinya bakal menjalani PKL. Apa kesan dan pesannya buat mereka? Kesan selama di sana gitu ya? Iya, kesan sama PKL dan pesannya buat mereka. Oke, kesannya itu ya kalau emang kita temennya tepat, lingkungannya tepat, perusahaannya juga tepat, pasti kesusahan yang tadi pasti bakal tertutupi sama semisal kelakuan kosak teman-teman, terus momen-momen ya berharga itu. Terus untuk pesannya ya tadi itu, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Terus jangan menyanyiakan waktu. Nyambung sih sebenarnya. Ya masih sama yang tadi masih nyambung ya. Terus ya inisiatif, jangan malu bertanya pokoknya. Kalau error, kalau misal error kita buntu nggak tahu apa-apa gitu, ya tanyain, jangan malu Terus yang paling penting itu kita harus ramah. Kan itu etika sih ya, bisa diajak ngobrol baik-baik ya kan, harus ramah. Harus ramah ya. Kalau itu mungkin lebih ke pesan ya. Kalau kesannya gimana? Apakah senang kah? Kesannya tuh selama PKL tuh gimana? Ya banyak senangnya.
Oh, yang senang. Ya, kalau boleh juga mau PKL lagi. Oh. Ya. Oke, mungkin cukup ya buat pertanyaan tentang ini. Setelah ini kita ada challenge nih, Anissa. Wow. Ayo tim kreatif. Oh, tim kreatif sangat ini ya. Kita punya 3 paket pertanyaan nih di sini. Ada paket 1, paket 2, sama paket 3. Anissa mau pilih yang mana nih paketnya? Maksudnya setiap paket isinya 3 soal juga gitu. Kira-kira paket mana nih? Paket 2 deh. Paket 2 aja nih. Oke, boleh. Pertanyaan juga sih sebenarnya sama pertanyaan challenge yang dibikin sama tim kreatif ini ya tuh. Keren, tim kreatif. Nice. Oke. Good job. Tangan dulu buat tim kreatif. Good job. Oke, cukup. Pertanyaan pertama nih. Apakah Anissa mengalami kendala dalam mengatur keuangan saat ngekos dan PKL? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya, Anissa? Itu mah gak usah ditanya sih ya. Pasti. Ini kalau cerita lagi ya? Boleh. Masih ada waktu tim kreatif? Oke, aman. Ayo. Aku pernah sama teman-teman makan ya gak ada nasi, gak ada beras, cuma makan buriam. Buriam. Gimana tuh rasanya? Maksudnya sekosan itu makan buriam? Iya, kita gak ada nasi, terus mau minta ke tetangga kosan juga malu ya. Jadi kita beli buriam. Iya, beli buriam. Sedang banget. Enggak, kalau emang dikonsumsi udah makan atau biasa-biasa gitu, hari-hari biasa. Oke, tapi ini mah kayak pulang dari PT kalau nggak salah. Ya. Gak ada nasi, kita makan buriam. 2 bungkus. Iya. Oke. Sudah terjawab belum tim kreatif? Cara mengelolanya kan? Iya, gimana mengatur keuangannya gitu? Gimana cara mengatasinya kalau ada? Yang pertama jangan boros. Jangan boros di awal-awal. Oke, jangan boros, siap. Siapin dana darurat. Dana darurat penting ya? Siapin itu. Jadi aturnya tuh ya siapin itu dulu. Terus awal-awal tuh jangan kalau mau awal-awal susah dulu deh, jangan awal-awal senang dulu nanti susah ya gitu. Dana darurat sih. Cukup sudah. Tuh tim kreatif jangan boros. Oke, pertanyaan kedua Anissa. Seberapa sulit Anissa dan teman-teman kos mencari makanan yang sesuai dengan budget selama ngekos dan PKL? Nah, itu bisa terjawab karena kebetulan ibu kos di warung gitu. Jadi ibu kos aku tuh punya kakak. Namanya ibu warung. Bukan ibu warung sih. Ya pokoknya yang punya warung. Ya. Dia jualan ya makanan gitu. Jadi kita bisa masak nasinya, nanti kita beli temannya ke warung gitu. Ya, jadi ya dipermudah. Tapi sulitnya tuh pas ibunya nggak dagang, jadi kita kelabakan nyari makan. Harus nyari kemana tuh kalau misalnya nggak ada? Ada ke GBI namanya, tapi itu harus punya motor. Ada motor ibu. Berarti kalau cukup jauh berarti. Ya. Wah, sangat ini ya. Di satu sisi mudah kalau ada. Kalau susah, maksudnya kalau nggak ada susah banget. Oke. Terus akses ke makanan yang lain juga jauh berarti ya? Lumayan. Kalau pasar gitu di mana? Pasar ada nggak? Jauh. Ada jauh. Juga kayak warung buat pasar gitu, tapi kan tutupnya kapan gitu. Oke. Oh, seperti itu. Pertanyaan ketiga nih Anissa. Sepertinya ini harusnya sih ini ya, cukup bikin hati kangen-kangen gitu. Apa yang Anissa rindukan nih dari rumah selama ngekos dan menjalani PKL? Jadi waktu PKL tuh apa sih yang Anissa kangen sama orang rumah atau apa gitu sama di rumah? Tentunya the one and only my mom. Wah. Kalau udah masalah ibu saya juga nangis. Ya, jadi mama tuh ya dari orangnya gitu kan. Ya pas awal-awal tuh jadi nggak ada yang bangunin subuh. Bisa kan pakai alarm, tapi kan beda gitu. Feel-nya beda. Feel-nya beda banget.
Terus ya jadi nggak ada yang marah-marah lagi. Kalau marah-marah tuh kan pasti identik sama sebel kan, kitanya sebel apa sih dimarahin gitu. Tapi Dan anehnya kita kangen. iya pasti kangen dimarahin. Di sana kangen banget dimarahin sama mama. Terus kreatif jangan nangis. Apalagi kalau mikirin mama emang gak ada habisnya sih. Terus kangen ya masakannya lah. Setiap pagi kalau mau berangkat sekolah udah ada makanan, tapi sekarang bangun-bangun gak ada makan, nasi pun belum dimasak. Nasi. Jadi tanpa ibu tuh susah banget ya ternyata. Tapi nanti kita dituntut buat mandiri lah ya. Seenggaknya kita belajar lah ya. Gimana tim kreatif, sudah habis nih pertanyaannya? Apakah ada tambahan? Lagi dong. Apakah ada tambahan? Lagi dong. Waktunya masih banyak. Ada sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit, satu pertanyaan lagi deh. Saya acak. Yang ini aku punya pengalaman horor. Oh iya, ini ada. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Karena tadi requestnya horor ya, Anissa. Ya, boleh. Bagaimana suasana kos saat pertama kali datang? Apakah terasa nyaman atau malah merinding? Dan apa pengalaman horor yang pernah Anissa alami? Awal datang gitu, karena tangga kosan aku, maksudnya nggak kosong gitu ya, ada banyak kan. Waktu itu ada satu kelas masuk ke Indovindo semua ya. Banyak banget berarti. Satu kelas, 3 kelas, tapi banyak kan kayak satu kelas gitu. Jadi rame, berisik sampai pernah dimarahin tetangga gara-gara berisik. Oke. Iya. Jadi nggak feels menyeramkan pas awal-awal enggak sih, tapi pas mereka pulang gitu, pas udahan di bulan November gitu, iya kerasa banget itu. Sepi banget. Iya sepi. Serem. Terus kalau kejadian horor gitu ya, banyak sih, banyak ya. Yang paling seremnya deh. Yang paling ini lagi tidur, kebangun ya, kebangun lagi terus gitu. Nggak kebangun, apa ya? Itu tidur tapi masih bisa dengar suara gitu. Ember baju kotor itu kayak gini lah, begituin. Bukan kayak gituin kan tutup pintunya. Oh iya. Wah. Kan tutup beneran. Aku si temen aku juga, Sandra namanya, sama si Clarissa ngedengar gitu ya. Itu apa sih dah? Ayo kita kan kayak itu apa sih dah? Cicak mungkin, karena aku kata cicak, tapi cicak mungkin apa sih? Ngangkat. Iya, ngangkatnya tuh kayak berdruk gitu loh. Iya. Mana ada? Kan ditutup pintunya. Merinding sih. Nggak tahu sih ya, tapi terus ada cerita dari depan. Gimana? Dari teman yang depan gitu ya, dari teman kosan depan. Jadi mereka tuh gabut nge-vlog jam 2 pagi, nge-vlog di video, ada videonya tuh. Subuh banget. Iya, terus lagi nge-vlog gitu. Jadi di belakangnya tuh jendela nggak ketutup horden. Ada sosok anak kecil gitu. Di videonya atau di? Iya, ada videonya. Wah, nanti aku minta deh videonya. Ada kayak itu kan keluarga apa sih? Pokoknya ada anak kecil juga di sini tuh. Anaknya keluarganya ibu kos lah. Ada. Aku bilang itu mungkin si itu. Iya sih. Tapi malam-malam jam 2 ngapain kan? Ngapain? Ya nggak tahu, pokoknya ada itu fotonya. Terus banyak sih cerita horor di kosan depan. Oh, banyak. Abis itu cerita kan mereka tuh banyakan ya. Terus ini teman aku nih tidur di ruang tengah. Terus mereka tuh ada beberapa kamar mandi gitu, tapi ada kamar mandi luar yang buat cuci piring. Dia tuh lagi tidur. Terus malam-malam ada yang cuci piring. Ya. Ngapain kan? Bukan, gak tahu. Malam-malam ada yang cuci piring. Ya, udah ya. Dia manggil temennya kayak, ngapain malam-malam cuci piring? Tapi temennya lagi tidur.
gitu teh. Terus cerita yang lain juga pas lagi tidur juga malam-malam. Oke. Kipas kan kalau kipas diem, maksudnya teh kalau ada gerak pun dikit-dikit kan. Tapi ini lagi tidur, lagi ngarep ke kamu nih. Tiba-tiba beberapa detik kemudian balik ke kaku gitu. Ngerti gak sih? Digeserin ini. Iya, itu tuh 3 kali gitu teh. Jadi awal-awal tuh nyangkanya temennya kan digoplok katanya teh. Nggak sih marah gitu kan, mindah-mindahin kipas ya gerah. Udah lagi gitu teh. 2 kalinya gitu lagi. Ya marah-marah lagi yang ketiga kalinya. Pindah WD ke kamar. Saya temennya teh tidur kayak literally tidur. Oke. Nah, dia teh menceritakan itu malam-malam ke aku, ke temanku malam-malam. Dan pas lagi, wah, apakah waktu nyeritanya ada kejadian lagi? Nah iya, malam-malam. Oke, mungkin karena tim kreatif sudah memberi kode ya, Anissa. Sepertinya kita sudah, mohon maaf ya, memotong. Katanya waktu katanya. Oke. Makasih ya Anissa sebelumnya karena udah menyempatkan waktunya untuk mengisi Labantik Podcast ini. Anissa juga bagi yang belum tahu anggota Labantik juga ya. Ya, oke. Mungkin sekiannya Anissa cukup ya, dicukupkan saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Ahmad Maulana pamit undur diri. See you next video.